beberapa pembahasan soal mengenai pesawat sederhana. Kalau secara pengertian, Bapak percaya bahwa kalian sudah tahu apa itu pesawat sederhana, fungsinya untuk apa, macam-macam pesawat sederhana itu dalam ringkasannya sudah Bapak berikan dalam video yang pertama ya. Ini hanya tinggal memantapkan saja supaya lebih mengerti. Dan minggu lalu sebelum kita ulangan sudah saya tugaskan kepada kalian untuk kalian membedakan antara tuas jenis pertama, jenis kedua, sama jenis ketiga untuk tuas ya. Dengan pesawat sederhana itu ada 3, tuas atau penungki, bidang miring, sama satu lagi itu katron. Tapi dalam video pertama ini kita bahas dulu mengenai secara khusus pada tuas sama bidang miring ya. Gitu ya. Untuk soal yang pertama di sini bisa kamu lihat, ingat ini disebut dengan titik tumpu. Ini disebut dengan titik tumpu. Jadi lengan beban, ini bebannya. Lengan beban itu dari sini sampai ke sini. Lengan beban dari sini ke sini ini disebut gaya kuasa. Dari sini ke sini disebut dengan lengan kuasa. Jadi kalau ingin mengangkatnya lebih ringan lagi, panjangkanlah lengan kuasamu, gitu ya. Maka sesuai rumus yang sudah Bapak berikan kepada kalian, maka untuk pesawat sederhana itu kita dapat cari gaya kuasa kali lengan kuasa, berat beban kali lengan beban, gitu ya. Ini adalah persamaan untuk menentukan gaya kuasa atau salah satu yang ditanya dalam soal ini. Maka gaya kuasa adalah lengan kuasa itu kan adalah 4, ini lengan kuasanya adalah 4 meter. Kemudian berat bebannya adalah 400 Newton. Kemudian lengan bebannya itu adalah 2 meter, gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan. Ini jadi 2, berarti gaya kuasa yang kita butuhkan itu adalah 400 Newton bagikan dengan 2 adalah 200 Newton. Jadi untuk mengangkat benda ini kita butuh 200 Newton, gitu ya. Berarti kalau tidak menggunakan tuas ini kita atau pengungkit ini, minimal kita harus punya gaya di atas daripada 400 kalau kita mengangkat pakai tangan kita sendiri. Nah, berarti kita diringankan, gitu ya. Keuntungan mekaniknya kamu bisa cari dengan membagikan W dengan gaya kuasanya atau LK bandingkan dengan LB-nya, gitu ya. Keuntungan mekaniknya berapa kali kita diringankan? Contoh, kalau kita buat lengan kuasa bagi lengan beban, tapi pakai ini pun boleh ya. W bagi FK boleh. Keuntungan mekaniknya misalnya, keuntungan mekanik W bagi FK. W-nya kan tadi 400 gaya kuasa yang kita dapatkan adalah 200. Jadi tetap 2. Jadi kita diringankan sebanyak 2 kali ya. Nah, bagaimana kalau nomor 2? Nomor 2 mungkin kalian bisa pernah menemukan soal nanti dia dikasih variabel seperti ini, di mana lengan bebannya sebesar LB, lengan kuasanya 3 kali LB. Nah, gaya kuasa kali lengan kuasa sama dengan berat beban kali lengan beban. Gaya kuasanya itu kan itu yang dicari. Apabila misalnya berat bebannya 400 Newton juga ya, berarti lengan kuasanya itu adalah 3 kali LB, 3 kali LB gitu ya. Jadi membaca variabel gitu ya, panjangnya dibuat variabel seperti ini, nggak angka. Dan berat bebannya 400, di mana lengan bebannya sepanjang L beban gitu ya. Nah, tinggal kamu coret ini aja ya. Berarti FK adalah sama dengan 400 dibagi 3. Itulah nanti untuk menentukan gaya kuasanya. Kalau untuk keuntungan mekaniknya sama. Tadi boleh kamu cari dengan W per FK, atau keuntungan mekaniknya boleh dengan membagikan LK dibagi dengan L. Ya. Nah, terus yang bentuk yang ketiga. Kalau dari tadi kan titik tumpunya ada di antara gaya kuasa dan juga beban. Sekarang titik tumpunya itu ada di sini. Titik tumpunya berarti di kiri ya, sebelum beban dan kuasa. Kalau di sini kan titik tumpunya ada di antara gaya kuasa dan juga berat beban. Nah, nanti ini tuas jenis berapa ini? Harusnya kamu udah tahu ya. Jadi kalau caranya sama saja, FK kali LK sama dengan WB kali LB. Nah, jadi gaya kuasa yang dicari nih, gaya kuasa. Lengan kuasanya karena titik tumpunya di sini, jadi lengan kuasanya harus dari sini sampai ke sini gitu ya. Dari sini sampai ke sini, inilah lengan kuasanya. Jadi lengan kuasa
kuasanya 1 tambah 3 4 meter, berat bebannya kan 400, lengan bebannya dari sini sampai ke sini aja. Nah ini lengan beban, lengan bebannya kan 1 meter. Ya anakku ya, bisa ya mengerti ya? Maka FK sama dengan 400 dibagi dengan 4, berarti gaya kuasanya adalah 100 N. Kalau bicara keuntungan mekaniknya, maka tadi W dibagi dengan FK, W-nya kan 400 Newton, FK-nya kan 100 Newton, berarti dia 4. Artinya kita diringankan sebanyak 4 kali. Nah ini agak sedikit berbeda soalnya. Nomor 4, pertama kan kondisinya begini ya. Ini gaya kuasanya 160, lengan bebannya 25, ini berat bebannya 480 Newton. Itu adalah keadaan pertama. Keadaan keduanya begini. Jika benda digeser 10 cm mendekati titik tumpuk. Nah, ini digeser lagi nanti mendekati ke sini. Nah, ya 10 cm. Tapi supaya seimbang, bagaimana dengan K-nya? Jadi kalau Bapak gambar di bagian kedua ini ya, di bagian keduanya misalkan begini, ini digeser nih 10 cm, berarti kan sisanya ke sini. Ini kan 25 nih, geser mendekati kan pindah 10, berarti tinggal 15 cm lagi ya. Nah, di sini gaya kuasanya apa yang harus kamu lakukan dengan gaya kuasa di sini? Gitu, apakah kamu kurang gaya kuasanya supaya tetap seimbang? Ini kan tadi ini kondisinya udah seimbang. Posisi seperti ini dia udah seimbang. Tapi kamu dekatkan lagi nih, kamu geser nih 10 cm ke sini. Ini sehingga kan tinggal 15 cm lagi kan. Ini 15 cm lagi. Nah, 15 cm. Ini tetap. Jadi dia minta ini tetap nih dengan kuasanya. Pertanyaannya bagaimana dengan gaya kuasanya? Nah, tapi kalau kalian perhatikan soalnya ini kan dengan kuasa kan belum ada nih. Berarti kita cari tahu dulu ya dengan kuasanya ya. Dengan persamaan gaya kuasa kali dengan kuasa sama dengan WB kali LB, gitu ya. Gaya kuasanya itu kan di sini kan 160, lengan kuasanya belum ada ya. Kemudian di sini berat bebannya 480, kemudian lengan bebannya itu 25. Kita cari dulu lengan kuasanya berapa ya. Nah, kalau ini kita coret sederhanakan ini 3 ya. Berarti lengan kuasa yang kita dapatkan adalah 75 cm. Jadi ini 75. Nah, ini 75. Tadi kan digeser nih. Ini digeser 10 cm. Ya 10 cm, sisa 15 kan. Pertanyaannya bagaimana nih dengan gaya kuasanya? Berarti sekarang kita carinya nih bentuk yang kedua. FK, LK, WB, LP. FK-nya kan itu yang mau dicari. FK-nya sekarang berapa sih kalau ini digeser gitu ya? Nah, lengan kuasanya tetap jadi 15, dengan beban itu tetap 480, dengan kuasa tetap 75 ya. Dengan kuasa tetap 75, 480 ini dengan 15. Itu dia ya. Nah, berarti gaya kuasanya kalau kita bagikan, ini kita sederhanakan berapa ya? Kalau kita sederhanakan 75 dengan 15, 5 ya. Nah, 5. Berarti FK-nya sama dengan 480 bagikan dengan 5 ya. 90 650 berarti 96 ya. Nah, berarti sekarang 96 Newton kan? 90 kali 5 450, 6 kali 5 30 ya. Berarti 96 Newton sekarang gayanya kalau dipindahkan 15 cm. Nah, berarti kan kalau gaya kuasanya tadi kan yang pertama adalah 160, sekarang jadi 96. Misalnya ini 4, kemudian ini 15 kurang 9, nah jadi 64. Berkurang 64 kan? Atau gini aja kalau ditanya misalnya gayanya sekarang berapa? 96. Gitu ya, anakku ya. Jadi tadi posisinya di sini 25, kemudian kamu geser, jadi cari tahu dulu tadi berapa lengan kuasanya. Nah, sekarang bidang miring. Bidang miring itu cara mengingatnya supaya kita bisa paham bidang miring ini disebutkan S ya. Ini panjang lintasan yang harus kamu tempuh. Ini H, ketinggiannya, tinggi bidang miringnya. Jadi untuk cepat memahaminya yang seperti ini, yang bentuknya begini itu kalikan. E kalikan dengan S sama dengan W-nya kan ke bawah nih. W kalikan dengan H gitu ya. F kali S yang gini-gini kan sama-sama ke bawah. F-nya yang ditanya ya,
F, S-nya ada berapa? Nah, sekarang kan S-nya belum ada. Yang ada di sini 3, di sini 4. Pakailah Pitagoras untuk nyari ini. Maka untuk Pitagoras cari S-nya adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti 9 tambah 16. Berarti 25 dapat 5 ini kan? Berarti panjang lintasannya 5. Sama dengan berat yang mau diangkat itu 400. Yang mau dipindahkan hanya sama dengan 4. Berarti ini kalau kita bagi 5 dapat 80 ya kan? Berarti F sama dengan 320 Newton. Kita butuh gaya 320. Keuntungan mekaniknya bagaimana? Keuntungan mekaniknya boleh sama saja dengan W per F. Atau untuk saat ini kita keuntungan mekaniknya boleh bagikan panjang lintasan bagikan dengan ketinggian. Nah, bagaimana kalau dikasih dia variabel? Tingginya kan H, sementara panjang lintasannya 4H. Sama saja seperti cara tadi, F kali S sama dengan W kalikan dengan H. Berarti F panjang lintasannya kan 4 kali tinggi, 4H, beratnya itu 1000 Newton kali dengan H-nya adalah sebesar H. Ini bisa sama-sama bagi H ya. Berarti F itu sama dengan 1000 Newton bagikan dengan 4. Berarti kita hanya butuh gaya 250 Newton untuk memindahkan beban sebesar 1000 Newton. Oke, mungkin ini yang bisa kita bahas untuk hari ini. Minggu depan kita akan bahas secara khusus untuk katrol. Ya, sekian dan terima kasih.